Dan sekali lagi kita mohon untuk selalu mendoakan saudara kita. Dan yang kedua, setiap ibadat yang kita lakukan jadikan itu sebagai tawassul. Sebagai tawassul bagian dari ibadah. Jadikan itu sebagai wasilah. Berdoa sebelum salat, berdoa setelah salat, berdoa ketika buka puasa, berdoa antara azan dan iqamah. Kata ulama, salah satu waktu yang paling mustajabah doa adalah waktu antara azan dan iqamah. Selesai azan sebelum iqamah, itu waktu yang paling mustajabah doa. Doakan, banyakin berdoa di situ untuk saudara-saudara kita, dan jadikan semua ibadah kita, baik baca Quran, duduk di majelis ilmu seperti ini, duduk di majelis ilmu ataupun i'tikaf kita, salat kita, puasa kita, jadikan itu sebagai niatkan, kita mohon kepada Allah semua ibadah kita menjadi wasilah untuk pertolongan kepada saudara kita yang sedang terzalimi. Kemudian kita lanjutkan kajian tafsir kita masih di surah Al-Baqarah dan masih menyangkut di surah yang di pembahasan tentang haji. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara min al-hadi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrah untuk Allah. Artinya adduhuma bihuquqihima, artinya menyempurnakan haji dan umrah, artinya melakukan umrah, menunaikan haji, menunaikan umrah dengan seluruh hak-haknya, seluruh rukunnya dilakukan, seluruh syaratnya dilakukan, kemudian dan seluruh adab-adabnya dilakukan, yang sunnahnya dilakukan, yang makruhnya ditinggalkan. Itu makna atimmul hajja wal umrata lillah. Kemudian fa in uhsirtum famastaysara minal hadi, maka jika kalian ditahan oleh musuh sehingga tidak sanggup menyempurnakan. Dan kita sudah niat ihram dari miqat ihram, kemudian niat ihram, kemudian ditahan oleh musuh sehingga tidak bisa menyempurnakan haji, tidak bisa menyempurnakan umrah. Solusinya bagaimana? Famastaysara minal hadi, maka saat itu supaya kita terbebas dari ihram, karena ihram ini antar konsekuensinya besar. Ketika ihram otomatis haram cukur rambut, ketika ihram haram bersetubuh istri, ketika ihram haram metong kuku, ketika ihram haram pakai parfum, ketika ihram haram tutup kepala bagi laki-laki, ketika ihram haram tutup muka bagi perempuan, ketika ihram haram pakai sarung tangan bagi perempuan. Ini semua untuk terbebas dari yang haram-haram ini, sedangkan kita sudah niat ihram dan tidak bisa melanjutkan untuk melakukan haji yang sempurna. Famastaysara minal hadi, maka maka apa saja yang mudah dari hadi. Hadi di sini dimaksud adalah kambing, satu kambing. Artinya saat itu kita dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tahallul, supaya terbebas dari ihram, terlepas dari kaitan ihram. Caranya dengan tahallul, yaitu tahallul di sini yang dimaksud adalah yang pertama menyembelih satu kambing, kemudian mencukur rambut. Cukur rambut, selesai tahallul. Kemudian nanti tahun depan kalau ada kemudahan baru kita mengqadha kembali ataupun mengulangi kembali haji atau umrah.
Kemudian wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Dan jangan kau cukur kepala kalian. Cukur rambut artinya. Hatta yablughal hadiyu mahillah. Sampai hadi tadi adalah kambing sampai di tempatnya, artinya tempat sembelih. Tempat di mana halal untuk disembelih. Tempat itu di mana tempat kita sembelih kambing untuk terbebas dari ihram. Wa huwa makanul ihsar inda Syafi'i rahimahullah. Menurut mazhab Imam Syafi'i, sembelih kambing di tempat di mana kita ditahan oleh musuh. Yang kita ditahan di Madinah misalkan. Ya udah di Madinah kita sembelih kambing. Fayadhbah fihi bi niyatil tahallul. Maka kita sembelih kambing dengan niat untuk tahallul. Jadi kita sembelih niatnya untuk tahallul dari ihram haji ataupun ihram umrah yang sudah kita niatkan sebelumnya. Wa yufarriq ala masakinihi, dan kemudian dagingnya dibagi-bagikan ke miskin di tempat di mana kita tertahan tadi. Wa yahlik, dan kemudian mencukur rambut. Wa bihi yahsulut tahallul. Dengan dua hal tadi maka sudah terjadi tahallul dari ihram, sehingga kita tidak lagi terkait dengan ihram, bebas dari ihram. Artinya boleh melakukan hal-hal yang diharamkan ketika berihram. Faman kana minkum maridan, bagi orang yang sakit. Faman kana minkum maridan, maka siapa saja dari kalian yang sakit. Au bihi adzam min ra'sih, ataupun badannya ada penyakit di kepala, luka di kepala misalkan, seperti kumal. Contoh ini contoh yang ada penyakit yang lain, termasuk kata ulama seperti kumal, kutu. Ada sebagian misalkan perempuan, laki-laki kutunya banyak. Atau sudah artinya pusing, sakit kepala. Kemudian fahalaqa fil ihram, dia mencukur rambut ketika ihram. Ini boleh seseorang yang sakit, kemudian yang berdasarnya ketika salah satu hal yang diharamkan ketika ihram yaitu mencukur rambut. Satu rambut bayar satu mud, satu rambut bayar satu mud. Satu mud artinya seperempat zakat fitrah. Zakat fitrah 3 kilo bayar. Berarti seperempatnya sekitar 8 on ya. Sekitar 8 on. Itu kewajiban mencabut satu rambut. Mencabut 2 rambut bayar 2 mud. Mencabut 3 rambut bayar 3 sa'. 1 sa'. 1 sa' artinya 4 mud. 1 sa' seukuran 3 sa' atau 3 sa'. 3 sa' seukuran 3 kali zakat fitrah. Yang dibaginya nanti dibagi ke 6 orang miskin atau fakir di Makkah. Jadi salah satu hal yang diharamkan ketika ihram yaitu mencukur rambut. Tapi bagi orang yang ada penyakit, sakit kepala ataupun kutu banyak, setelah niat ihram mau tidak mau gatal, masya Allah, harus dicukur rambut. Boleh atau tidak cukur rambut? Boleh. Saat itu dibolehkan karena hajat, tetapi fafidyatum min siyamin, wajib bayar fidyah, denda. Jadi walaupun dibolehkan, denda tetap. Kalau bagi orang yang tidak ada enggak mudarat seperti tadi, sakit enggak, kemudian dia nyukur rambut, yang pertama dosa karena melakukan hal yang diharamkan ketika ihram. Di samping berdosa, wajib bayar fidyah. Wajib bayar fidyah. Ini sama juga seperti halnya memakai pakaian bagi perempuan menutup muka, bagi laki-laki menutup kepala, ataupun memakai pakaian yang melingkari badan, pakai celana sarung. Bagi laki-laki ataupun pakai celana dalam. Hati-hati kalau lagi ihram. Laki-laki gimana enggak pakai celana? Enggak boleh pakai dulu sementara. Lama ihram tidak boleh pakai celana dalam. Enggak boleh pakai celana dalam.
Ini hal perhatikan, celana nggak boleh dipakai dulu ketika ihram. Kalau misalkan ada kebutuhan seperti sakit tadi, ataupun kita nggak bisa nggak pakai celana dalam sakit, misalkan kita ada penyakit, subhanallah, naudzubillah min dzalik, dibolehkan dalam Islam. Tetapi fa fidyatun min siyamin, maka wajib bayar denda. Dendanya apa saja? Min siyamin, boleh pilih salah satu dari tiga ini. Allah mengasihi hak pilih. Jadi pokoknya denda salah satu dari tiga perkara yang akan kita sebutkan. Yang pertama, berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Ataupun boleh juga sedekatin, boleh bersedekah. Artinya boleh bersedekah yaitu 3 sa'. 3 sa' yang kita sebutkan tadi. 1 sa' seukuran zakat fitrah 3 kilo. Jadi 3 sa' seukuran 9 kilo. Jadi 3 sa' dibagikan ke 6 orang miskin. Jadi masing-masing orang miskin mendapatkan setengah sa' ataupun sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo. Ini kemarin Pak Agus nanyain tuh ya, kalau beliau pakai baju soalnya setelah ihram. Jadi ihramnya di Jordan, kata beliau. Saya Ustaz ihram di Jordan, tapi nggak mungkin pakai baju ihram di Jordan langsung. Akhirnya pakai baju. Gimana solusi Ustaz? Bayar denda. Dendanya apa? Akhirnya saya sebutkan yang ini. Cuma saya lebihkan sedikit, biarin dah. Semoga mudah rezeki, saya lebihkan sedikit. Jadi 2 kilo per orang, kasih ngasih beras per orang miskin 2 kilo sebanyak 6 orang. Nah, sesarnya enggak 1,5 kilo biasanya. Sekitar 1,5 kilo. Tapi saya bilang udah 2 kilo aja dah, biar ihtiyat, biar hati-hati. Jadi itu yang yang dasarnya. Jadi boleh berpuasa 3 hari. Boleh juga yang kedua bersedekah 3 sa'. 3 sa' dibagikan ke 6 orang miskin. Jadi masing-masing setengah sa' ataupun masing-masing orang miskin mendapatkan 1,5 kilo. Ataupun kalau kita punya uang 2 kilo di-fullkan. Ataupun yang ketiga, pilihan yang ketiga, denda au nusuk. Nusuk artinya dzibhu syatin, artinya menyembelih kambing. Boleh 3. Jadi boleh bagi kita yang banyak uang menyembelih kambing. Kalau yang uangnya enggak cukup buat kambing, beli beras. Kalau enggak cukup beli beras, beli kambing, puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Karena ibadat yang paling murah adalah puasa. Ibadat yang paling murah puasa. Kalau ibadat yang lain butuh modal. Ibadat haji butuh modal. Umrah butuh modal, kemudian nak salat butuh modal, butuh baju, butuh ke masjid. Tapi kalau puasa enggak butuh modal, telanjang sah puasa. Telanjang sah puasa. Selama jangan jalan-jalan di luar, di rumah, di kamar kunci pintu, enggak ada baju, enggak ada celana, kunci pintu, tidur, sah puasa. Artinya, dan untuk ngirit, salah satu cara untuk ngirit, jadi puasa di samping enggak ada modal, dan juga salah satu cara untuk ngirit pengeluaran. Karena puasa ini, makanya Allah di sini subhanallah, Allah di sini memberikan denda, wajib denda karena kau melakukan hal yang diharamkan dalam umrah walaupun ada hajat tadi. Tetapi ketika Allah memberikan denda tergantung kemampuan. Bagi yang mau nyembelih kambing karena banyak uang, silahkan. Bagi yang enggak cukup, punya uang tapi enggak cukup buat kambing dan dia malas berpuasa, ya silahkan bayar ngasih beras. Kalau misalkan dia puasa enggak kambing enggak punya uang, puasa enggak punya uang, berarti korbankan tenaga sedikit. Korbankan tenaga dengan berpuasa, selama 3 hari. Ini hukum ini juga berlaku bagi orang-orang yang melakukan hal yang diharamkan yang lain. Bagi laki-laki pakai parfum sama. Kecuali parfum yang sisa sebelum ihram. Jadi sebelum kita ihram sunnah pakai parfum. Jadi biasanya misalkan dari Madinah atau di Madinah ke Bir Ali, ada masjid di situ, masjid di Bir Ali. Salat di situ. Jadi pakai baju ihram, langsung pakai parfum. Setelah itu niat ihram. Jangan pakai parfum dulu, jangan niat ihram baru pakai parfum, bayar denda seperti ini. Haram. Tapi sebelum ihram disunahkan mandi dulu.
mandi, kemudian disunahkan salat 2 rakaat, baru kemudian boleh bersunnah pakai parfum. Kemudian Ustaz kan itu parfum masih ada nanti ketika ihram, dimaafkan karena parfum yang dipakai sebelum niat ihram, jangan setelah niat ihram pakai parfum. Boleh. Termasuk hal yang perlu diperhatikan juga masalah parfum, masalah wangian yang ditaruh di Ka'bah. Misalnya orang pengurus Masjidil Haram itu ditaruh parfum di Hajar Aswad. Itu jangan sampai kita nempel di situ, kemudian ada parfum yang nempel di muka, di hidung. Oh, haram. Makanya kadang-kadang dalam mencium Hajar Aswad ini banyak hal yang haram yang dilakukan tanpa sadar. Untuk mendapatkan pahala sunnah, tapi mereka manusia karena tanpa ilmu melakukan hal yang diharamkan oleh Allah tanpa sadar. Contoh perempuan pencium Hajar Aswad sampai berbenturan sama laki-laki, udah dipeluk sama laki-laki. Ya subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Haram kita membiarkan laki-laki haram menyentuh perempuan haram membiarkan disentuh laki-laki. Dan mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Jangan menganggap ketika mencium Hajar Aswad, ini berarti saya sudah pasti masuk surga kalau sempat mencium Hajar Aswad. Kalau jahat neraka juga. Mencium Hajar Aswad, kalau orang jahat tetap hukumnya neraka. Jadi jangan kita menganggap kalau ke Mekah, kalau umrah, kalau tidak mencium Hajar Aswad sama dengan enggak sah umrah. Enggak, ini sunnah. Kalau dekat, kalau sempat cium, kalau enggak sempat cuma angkat tangan. Nggak perlu harus berebutan, harus sampai dorong-dorong, apalagi perempuan. Ya. Apalagi perempuan, ya subhanallah, sampai lepas jilbabnya, sampai diangkat sama laki-laki, dah atas lagi. Astagfirullahaladzim. Ini ibadah tidak boleh seperti itu. Nggak diperbolehkan dalam Islam seperti itu. Jadi kalau pengen melakukan yang sunnah silakan, selama tidak melakukan yang haram. Tapi kalau ada kesempatan, alhamdulillah, datang tengah malam, jangan jam 2 malam berdoa kepada Allah, ya Allah semoga yang lain tertidur semua, cuma saya doang yang kebangun. Silahkan sendiri. Ataupun diatur, tapi pemerintah Saudi sampai sekarang nggak pernah diatur. Ataupun diatur jadwal perempuan, jadwal laki-laki. Ini tidak. Jadwal perempuan gabung, laki gabung, berbenturan, peluk-pelukan di situ, dorong-dorongan. Ya subhanallah. A'udzubillah min dzalik. Itu ibadah, bukan ibadah, itu maksiat. Itu ibadah, itu maksiat yang dilakukan di dalam masjid. Maksiat yang dilakukan di dalam masjid seperti megang perempuan, dorong perempuan. Perempuan ada yang kebuka jilbab. Astagfirullah. Jadi yang terakhir adalah cium Hajar Aswad. Kembali ke tadi, misalkan kita pengen cium Hajar Aswad, perhatikan. Kalau ada parfum di situ, ada parfum yang masih biasanya mereka menaruh parfum minyak. Kemudian kita cium minyak-minyak kena hidung kita, lengket di hidung ataupun lengket di muka kita, haram. Wajib bayar denda yang ini nih. Puasa 3 hari atau sembelih kambing, atau yang terakhir bersedekah sebanyak 3 sa'. Dan haram pakai parfum. Haram pakai wangian. Dan wangian enggak mesti parfum. Termasuk wangian bukhur yang biasa malam Maulid kita bakar di sini. Kita ngambil bau itu, kita masukin. Ini juga. Jadi semua wangian tidak boleh. Begitu juga minyak, pakai minyak rambut. Enggak boleh pakai minyak rambut selama ihram. Jadi ini denda bagi orang yang mencukur rambut ataupun melakukan hal-hal yang diharamkan ketika ihram yang lain. Pakai sepatu laki-laki, nggak boleh pakai sepatu. Kalau sandal jepit, nggak boleh. Sandal jepit boleh. Perempuan boleh pakai sepatu. Boleh pakai sepatu. Tapi yang sering terjadi, perempuan ibu-ibu diperhatikan. Kalau umrah biasanya
pakai sarung kaki, kaos kaki. Cuman kaos kaki terlalu ini, apa namanya, terlalu ketat sehingga kelihatan kulitnya. Jadi dia apa namanya, jaring-jaringnya terbuka lebar sedikit sehingga kelihatan kakinya. Kalau celah-celah itu kelihatan kaki. Sah salat? Enggak sah salat. Enggak sah salat. Karena syarat dalam menutup aurat tidak boleh terlihat kulit. Tidak boleh terlihat kulit. Ini kalau dilihatin dari jauh aja kelihatan kulit, warna kulit. Kalau orang putih kelihatan warna putih, kalau yang kulitnya hitam kelihatan warna hitam. Sebagian perempuan lain mukanya putih, kakinya hitam, kelihatan. Nah, ini juga enggak sah salat. Tidak sah salat dan juga tidak sah tawaf. Karena tawaf disyaratkan seperti salat, disyaratkan dalam keadaan berwudu, disyaratkan harus dalam keadaan menutup aurat, dalam keadaan menutup aurat. Au nusuk, jadi itu tiga denda pilihan itu. Boleh puasa 3 hari, boleh sedekah, yang terakhir boleh menyembelih kambing. Ini fidyah ataupun denda yang dilakukan karena mencukur rambut, termasuk juga hal yang diharamkan seperti tadi, bagi laki-laki memakai pakaian yang melingkari badan. Pakaian yang melingkari badan termasuk celana, sarung. Makanya sarung ihram cuma dilipat-lipat doang, tidak dijahit seperti sarung kita. Sarung kita dijahit sehingga melingkari badan. Itu haram. Kain ihram tidak. Kain ihram kayak sarung, kayak kain aja itu dilipat-lipat. Itu boleh. Yang di marhaba pakai sabun. Sabuk. Bagi laki-laki. Sabuk boleh. Sabuk untuk mengeratkan boleh. Sabuk untuk misalkan apa namanya. Kalau sekarang sabuk. Kalau dulu itulah apa namanya, tali, diambil tali diikat. Boleh dimaafkan. Karena itu untuk darurat, daripada udah nggak boleh pakai celana dalam. Yang pertama, celana dalam nggak boleh pakai. Sarung bukan sarung kayak kita, sarung lipat-lipat. Kalau jatuh bagaimana? Kalau jatuh, marhaba. Pakai tali. Boleh. Pakai daripada tali pinggang besar itu lebih baik pakai tali ya. Kalau kita kemarin pas umrah pakai tali, kita buat tali untuk diikat pakai tali. Celana dalam nggak boleh, Bu. Nggak ada celana dalam tanpa jahitan. Pakai ini. Pakai plastik kali ya. Enggak, Bu. Jadi yang patokannya yang masalah muharramat ihram, tapi ini sebenarnya bukan bab fikih. Kita sekarang lagi kajian tafsir, tapi tidak hafal. Sebenarnya yang diharamkan bukan karena jahitan atau bukan jahitan. Yang diharamkan karena melingkari badan. Melingkarinya sebabnya karena dijahit. Kalau misalkan kita punya pakaian celana kita, semua terbuat dari kulit, nggak dijahit, nggak sama sekali dipakai lem, tapi melingkari celana, tidak dijahit sama sekali, nggak ada benang satupun. Semuanya dipakai apa namanya, di lem misalnya, di lem. Kita pakai. Haram atau tidak? Haram. Jadi patokannya bukan jahitan. Jadi sesuatu yang melingkari badan hukumnya tidak diperbolehkan, walaupun melingkari tadi banyak sebab. Ada kala dijahit, kata ulama. Ada kala pakai ini nih, apa namanya? Yang ini. Cuman banyak. Ini juga bagian kancing. Ataupun pakai yang kayak celana apa namanya? Resleting. Ya, ada baju misalkan kita baju kita ataupun baju melingkari, enggak jadi jahitan, pakai resleting. Sama, hukumnya sama. Jadi yang patokannya yang haram bagi laki-laki lubusul muhit. Arti muhit perkara yang melingkari badan. Hati-hati, enggak boleh celana dalam. Emang ada celana dalam enggak dijahit? Wallahu a'lam, plastik kali, kayak atom.
wallahu a'lam. Jadi kembali ke sini, kalau pakai hukumnya kena denda yang seperti ini. Itulah hal-hal yang diharamkan, termasuk kalau laki-laki pakai dan kata ulama kalau masalah pakai muhit tadi, pakai pakaian yang melingkari badan tadi, yang haram jika dipakai dengan cara yang biasa. Contoh celana dipakai seperti itu. Tapi kalau pakai celana di sini nih, misalkan kita lagi kedinginan, ambil celana pakai di sini ya untuk menutup biar nggak dingin. Ataupun pakai di kepala celana. Boleh atau tidak pakai di muka untuk menutupi, ataupun di tangan, kita pakai celana di tangan. Wajar itu dosa atau tidak? Enggak, haram. Marhaban. Pakai mukena, bebas. Pakai mukena mau perempuan bebas. Selama tidak menutupi muka. Perempuan enggak boleh menutup muka ketika ihram. Kemudian fa'in amintum, insyaallah besok kita lanjutkan tentang besok tentang denda yang kedua, tentang haji tamattu'. Karena haji dalam Islam itu ada 3. Yang cara melakukan haji dan umrah. Ini bagi haji dan umrah sekaligus. Dan bagi orang yang pengen niat ihram haji dan pengen melakukan ihram umrah sekaligus di bulan haji otomatis. Kalau sekarang nggak mungkin haji. Antara itu dia ada 3 cara pelaksanaannya. Boleh haji ifrad. Haji ifrad artinya ketika di Miqat niat ihram untuk haji, nanti ketika di Mekah baru keluar dari Mekah ke Adnal Hil seperti di Ja'ranah ataupun di Masjid Aisyah untuk di Tan'im untuk niat ihram buat umrah. Nah, itu ifrad, dia haji dulu baru kemudian umrah. Kemudian ataupun sebaliknya, ataupun tamattu', jadi masuk ke datang ke Miqat niat umrah dulu, kemudian melakukan umrah, entar dari situ langsung niat haji. Itu wajib denda 1 kambing. Ataupun yang terakhir qiran artinya melakukan 1 tapi untuk 2 sekaligus, seperti halnya kita salat tahiyat masjid, salat qabliyah plus tahiyat masjid. Nah, itu qiran. Jadi semua 1 kita lakukan. Tawaf 1, tapi tak 1 tawaf untuk haji dan umrah, itu qiran. Jadi 3 tata cara pelaksanaan haji dan umrah. Ini ketika di bulan haji. Kalau sekarang nggak mungkin digabung haji dan umrah karena sekarang bukan di bulan haji. Allahumma faqihna fid din wa limna ta'wil.